Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan praktikum tentang cara pemberian obat. Ya, ada cara pemberian obat dan penghitungan dosis parenteral. Tujuan praktikum dari cara pemberian dan penghitungan obat ini, ya, mahasiswa dapat memberikan obat dengan berbagai rute pemberian. Mahasiswa memahami perbedaan efek dari cara pemberian obat yang berbeda, kemudian memahami cara pemberian obat yang lebih tepat pada pasien dengan kondisi tertentu dengan cara pemberian yang lebih tepat. Obat itu bisa diberikan untuk mendapatkan efek sistemik atau efek lokal. Ya, diberikan melalui berbagai sistem organ. Bisa kita berikan melalui traktus gastrointestinal, traktus respiratorius, integumental, vaskuler, genital, di organ mata, organ telinga, ya, dari berbagai tempat organ tubuh kita. Ya, jadi dari traktus gastrointestinal bisa kita berikan secara peroral, ya, di obat ditelan, secara sublingual obat ditaruh di bawah lidah. Kita berikan secara perektal, obat bisa dalam bentuk tablet, bisa dalam bentuk cairan, kita masukkan melalui rektum, ya. Atau kalau kita memerlukan obat yang segera berefek, kita langsung berikan melalui sistem kardiovaskuler, langsung kita injeksikan masuk ke pembuluh darah, ya, secara intravena. Secara parenteral ada yang kita berikan secara intramuskuler, intrakutan, subkutan, ya. Ada kita masukkan ke dalam sendi pada orang-orang yang nyeri sendi, intrasinovial. Pada anestesi kita bisa berikan anestesi melalui spinal, kita berikan injeksi intradural, ya. Obat bisa kita berikan topikal pada integumentum, pada kulit, ya, epikutan, topikal, obat transdermal. Kalau oral itu efeknya bisa sistemik maupun lokal. Yang ini epikutan, topikal, bisa efeknya lokal, ya. Transdermal itu bisa berefek lokal karena obat kita tempelkan di kulit, tapi bisa kita gunakan untuk mencapai efek yang sistemik, misalnya nitroderm kita tempelkan di kulit, tapi efeknya yang kita harapkan adalah efek sistemik untuk bekerja pada pembuluh darah koroner misalnya, ya. Yang lokal juga, misalnya di mata ada obat tetes mata konjungtival, ya, atau untuk di dalam mata ada intraokuler, intranasal, ya, intrarespiratorial. Ini di traktus gastrointestinal, rektal, ada vaginal, ada kalau lewat uretral saya kira jarang, ya. Yang vaginal mungkin ada untuk jamur, untuk parasit, ada obat yang di vaginal. Ya, cara oral ini merupakan sebagian besar cara pemberian obat dan kita harapkan untuk mendapatkan efek sistemik. Beberapa mungkin efek lokal, misalnya lozenges di emut, ya, ditaruh di bukal, ya. Ada obat kumur itu juga lewat oral, tapi efeknya adalah lokal. Pemberian obat secara peroralan ini merupakan cara pemberian yang paling alami, ya, mudah, penderita bisa melakukan sendiri dan mungkin lebih menyenangkan dan aman, ya. Hanya pada traktus gastrointestinal absorpsinya mungkin tidak teratur, ada pengaruh dari isi pencernaan, bisa dirusak oleh enzim atau ada reaksi kimia karena
kondisi di lambung sangat asam misalnya ya. Dosis ditentukan pasien sesuai dengan petunjuk dokter atau ahli farmasi. Obat-obat ada dalam bentuk tablet, ada bentuk kapsul, ada suspensi, ada larutan. Ini yang biasa kita berikan melalui cara pemberian secara peroral. Pada pemberian secara peroral, absorpsi sediaan oral itu tempat absorpsinya di rongga mulut sampai di anus. Jadi bisa di tempat di mulut, misalnya obat tadi sublingual atau lozenges ya di mulut ya. Kemudian obat tertentu diabsorpsi di lambung, ada yang di usus, ada yang di kolon, ada yang sampai rektum ya, diabsorpsinya sampai di bawah ya. Prinsipnya semakin tinggi absorpsi maka kerja obat semakin cepat ya. Hanya banyak hal yang mempengaruhi, ada sifat fisik obat itu sendiri dan juga sifat kimia obatnya. Apakah asam, apakah basa, itu akan mempengaruhi absorpsi obat itu. Kemudian obat yang bekerja di rongga mulut ya, ini secara fisik larut, bisa obat ditelan, masih ada rasa obat setelah habis ya. Secara farmasi ada bentuk sediaan larutan maupun tablet ya. Kadar zat aktifnya yang tinggi ini dapat ditelan, absorpsinya di lambung, di usus, kemudian nanti ada efek sistemik ya. Kestabilan zat aktifnya banyak dipengaruhi hal, ada yang tidak diencerkan, tidak dirusak oleh pencernaan, ada yang tidak melalui sirkulasi porta ya. Supaya tidak dirusak di lambung misalnya, obat dilapisi salut enterik sehingga di metabolisme, dicerna di usus ya, baru diabsorpsi di usus. Yang bekerja di rongga mulut misalnya tablet sublingual. Misalnya untuk orang dengan penyakit angina pectoris, jantung koroner ya, obat bukan diminum, tapi hanya ditaruh di bawah lidah. Ya. Obat diabsorpsi di bawah lidah. Ya. Kelemahannya ini ada rasa obatnya, kemudian tidak bisa diberikan pada anak. Ya. Nah, ini efeknya sistemik juga, bekerjanya di jantung. Kemudian yang di lambung, kestabilan zat aktif itu dipengaruhi isi di lambung ya, ada ya, banyak cairan akan mengencerkan. Kemudian sifat asam itu obat-obat tertentu mungkin akan rusak ya, sehingga bisa menurunkan absorpsi. Waktu pengosongan lambung juga akan mempengaruhi jumlah obat yang akan diabsorpsi. Jenis makanan tertentu, kondisi berbaring, ya, obat-obat tertentu akan ada interaksi memperlambat pengosongan lambung. Ya. Bentuk larutan yang tidak mengendap ya, akan mempercepat pengosongan lambung. Kemudian kalau minum air banyak itu juga menjadi lebih encer atau gerak peristatiknya lebih cepat, juga pengosongan menjadi lebih cepat. pH di lambung itu 1 sampai 8 sehingga pengaruh pada derajat disosiasi obat ya, mempengaruhi kelarutannya, mempengaruhi permeabilitas membran dan absorpsinya, juga pengaruh pada kimiawi obat. Di usus halus ya, obat yang ditelan yang absorpsinya di usus halus, permukaannya di usus halus itu cukup luas ya, kira-kira ya, 20 kaki. Di usus halus pH-nya sekitar 6,5 sehingga di usus halus itu cocok untuk tempat absorpsi obat yang kebanyakan bersifat asam dan basa lemah ya. Kemudian yang di rektum itu ada sediaan rektal ya, misalnya
anak dengan datang dengan panas, ya, kita bisa berikan obat turun panas melalui rektal, ya, parastamol yang diberikan secara rektal. Ya. Orang dengan hemoroid dengan wasir, ya, diberikan obat berefek lokal di rektum. Ya, jadi obat yang kita berikan secara peroral melalui traktus gastrointestinal ada yang ditelan, ya, ada yang bentuk cairan ditelan, ya. Kalau praktikum ini pakai tikus, pakai mencit, ya. Obat kita berikan dengan sonde masuk ke lambung. Kemudian cara pemberian parenteral, ya, asal kata parenteral itu para itu di samping, enteron ususnya. Jadi tidak melalui traktus gastrointestinal. Cara parenteral ini keuntungannya obat tidak rusak di dalam saluran pencernaan karena ada fase metabolisme. Kalau kita berikan secara peroral, diabsorpsi di usus, kemudian akan masuk aliran sirkulasi melalui vena porta. Vena porta akan melewati liver dulu sehingga obat-obat tertentu akan banyak mengalami metabolisme sehingga obat yang berefek menjadi berkurang. Kadar obatnya bisa lebih tepat, dosis dapat lebih kecil dibandingkan per oral. Untuk pasien yang tidak bekerja sama, tidak sadar, ya, tidak dapat diberikan per oral, akan lebih tepat kalau kita berikan secara parenteral. Ya. Kerugiannya bila salah, ini sukar penanggulangannya. Kita memasukkan intravena, ternyata yang ketusuk arteri, maka masuk intraarterial. Ini ada tuntutan sterilitas, ketika kita menyuntikkan itu harus kondisi steril, bersih, ya. Lebih mahal, perlu petugas terlatih, ya. Kecuali obat-obat tertentu yang sekarang mungkin ada kita berikan dengan injeksi tapi tidak harus oleh petugas terlatih. Misalnya insulin itu kita suntikkan secara subkutan dan penderita bisa memberikan sendiri dengan suatu alat, diatur dosisnya, kemudian disuntikkan sendiri di kulit, ya, di perut, di paha, ya, atau di lengan. Bentuk sediaan untuk parenteral ada solusio, ada suspensi, ada tablet implan misalnya untuk kontrasepsi, ya. Obat itu yang kita berikan parenteral pembawanya ada yang berair, ya, reguler, ada yang berminyak untuk depo misalnya. Untuk obat untuk kontrasepsi misalnya ada obat yang disuntikkan yang akan berefek selama 3 bulan misalnya depo-purfura misalnya. Kemudian cara injeksi yang utama, ya, yang biasa kita lakukan ada subkutan, ini melalui jaringan longgar di bawah kulit, ya. Larutannya bisa larutan, bisa suspensi, ya. Bisa di lengan, di pangkal lengan, di paha, ya. Ini obat akan masuk ke pembuluh darah dengan cara difusi atau filtrasi. Kecepatan obat dan dapat diatur dengan memberikan vasokonstriktor, misalnya anestesi lokal. Kita berikan injeksi di situ, subkutan, kemudian supaya pembuluh darah di situ vasokonstriksi sehingga absorpsi lebih lama, ditambahkan dengan vasokonstriktor misalnya epinefrin misalnya. Kemudian injeksi yang umum juga kita lakukan adalah injeksi intramuskuler. Obat masuk langsung ke dalam, obat dimasukkan ke dalam bundel otot, ya. Jadi ke dalam otot rangka misalnya di panggul, di pinggang, ya. Biasanya larutannya larut air atau minyak atau suspensi, ya. Ini efeknya juga cepat atau ada yang depot. Jadi disimpan dan diabsorpsi secara perlahan, misalnya tadi yang kontrasepsi hormonal yang suntik yang 3 bulan itu bentuknya depot, ya, diabsorpsi perlahan. Kemudian kalau kita menginginkan untuk obat itu berefek lebih cepat, maka kita suntikkan langsung ke dalam
sistem kardiovaskuler langsung masuk ke pembuluh darah, ya, kita berikan secara intravena. Untuk jalur intravena ini bisa kita berikan obat atau mungkin nutrien, ya, zat makanan itu kita berikan secara intravena, ya. Diberikan ke dalam vena dengan kecepatan ya, ada tergantung tadi kita ingin efeknya cepat, ya, atau untuk maintenance, ya, bisa diberikan bolus, bisa diberikan tetesan drip atau continuous, ya, dengan syringe pump, kemudian diatur aliran larutan itu misalnya 2 ml per jam, 5 ml per jam, dinaikkan 10 ml per jam, dan seterusnya, ya. Ini efisien untuk keselamatan dan menyenangkan bagi pasien juga. Jadi pada pemberian intravena obatnya akan segera bekerja, ya. Cuman kekurangannya kalau kita memberikan obat dalam vena itu ada terisi udara, ya, bisa menyebabkan emboli. Nah, ini yang kalau embolinya kalau udara cuman sedikit akan diabsorpsi masuk ke diabsorpsi di masuk jaringan. Tapi kalau udaranya cukup banyak, ya, nanti akan menyumbat pada arteri yang lebih kecil sehingga aliran darah akan menjadi terhambat, ya, atau berhenti sehingga jaringan tertentu nanti bisa mengalami nekrosis, ya. Larutan obat bisa dalam air, tidak dapat mengendap dalam sistem sirkulasi, ya. Ini cara pemberian parenteral, ada suntikan. Kalau ini intrakutan, ini intravena, ini subkutan, intrakutan, ya, tegak, ya. Jadi intrakutan itu tegak lurus ini, subkutan miring 45 derajat, ya. Intravena miring 25 derajat. Kalau intrakutan kemiringan 10 sampai 15 derajat, ya. Ini penggunaan insulin misalnya disuntikkan di kulit perut. Kalau praktikum kita menggunakan binatang, ya. Ini ada mencit ini, ya, pakai tikus kecil, ya. Ini menyuntikkan intravena di ekor tikus itu, ya. Ini cara subkutan, kita suntikkan di kulit di kepala, ya. Ini intraperitoneal, jadi disuntikkan di perut, ya. Kemudian yang obat kita berikan dengan cara rektal, bisa bentuk larutan, bisa suppositoria, bisa salep, ya. Yang larutan ini untuk cuci, untuk enema, ya. Misalnya seseorang mau dilakukan kolon enlope, ya. Ini dikasih enema di situ. Suppositoria misalnya pada orang dengan konstipasi, ya, susah buang air besar, ya, kita berikan dulcolax suppositoria misalnya. Tapi suppositoria itu juga bisa untuk efek sistemik. Jadi obat diberikan secara perektal tapi efeknya sistemik. Misalnya pada anak kejang kita berikan antikonvulsan yang kita berikan secara perektal, ya, dengan ini diazepam secara perektal diberikan suppositoria masuk ke rektum, ya. Ada bentuk salep, ya, ini berefek lokal misalnya untuk hemoroid misalnya. Efek obat bisa laksansia, anti radang, ya, anti radang untuk hemoroid yang sistemik tadi pada anak, pada bayi. Untuk pembawaannya berpengaruh terhadap pelepasan obat, ya. Keuntungannya untuk obat yang rusak oleh lingkungan di lambung maka di usus, di hati, di liver kita bisa berikan di rektum itu, ya. Bila cara peroral tahalang kita bisa berikan secara rektal, ya. Misalnya anaknya datang kejang tidak sadar,
kita berikan obat melalui rektal. Kerugiannya, cara ini mungkin kadang tidak menyenangkan, anak-anak takut. Absorpsi tidak teratur, sulit diramalkan. Kemudian ada cara obat-obat yang lain, ada topikal, ya, ada cara okuler, cara nasal, ya. Cara topikal pada mata diteteskan, di hidung ada tetes hidung, ada yang spray juga, ya. Di telinga ada tetes telinga, ya. Lama kontak di sana, ini melunakkan, misalnya obat untuk melunakkan curek, ya, ada lilin telinga, ya. Atau karena nyeri telinga harus kita kasih analgesik di lokal di situ, ya, kita kasih analgesik lokal dan juga antibiotik ini untuk infeksi. Cara epikutan umumnya topikal, formulasi untuk umur panjang, kerja lokal dengan absorpsi yang sedikit karena aliran darah di kulit itu lebih sedikit, ya. Tapi tadi bisa untuk efek sistemik. Ya, efek lokal ada untuk anti radang, untuk anestesi, ya, untuk emolien, ya, untuk pelindung. Ya. Yang untuk sistemik mungkin sedikit saja yang dipakai, ya. Misalnya nitrodis itu tadi untuk angina pectoris. Ya. Ini ditempel di lengan, tapi efeknya sistemik, ya, pada pembuluh jantung koroner. Yang melalui traktus respiratorius ada inhalasi, ya. Bisa berefek lokal, bronkodilator, bisa efek sistemik, misalnya anestesi. Anestesi yaitu obat dimasukkan melalui melalui traktus respiratorius. Ini obat untuk efek lokal di vagina, ada vaginal tap. Kemudian untuk penghitungan dosis ini sering kejadian di bangsal perawatan, ya. Dokternya mengorder untuk memberikan obat tertentu dengan dosis tertentu, tapi tidak disampaikan kan sampai detail bagaimana dia memberikan tetesannya. Hanya ngorder penderita dengan nyeri berikan tramadol 100 mg dalam 100 ml NaCl, tapi dokternya tidak menjelaskan sampai detail berapa tetes per menitnya, hanya bilang berikan 20 menit, ya. Maka perawat mestinya bisa memberikan obat itu sesuai yang diminta. Obatnya tramadol 100 mg, ya. Cara pemberiannya melalui dimasukkan ke pembuluh darah dalam waktu 20 menit, ya. Bagaimana caranya kok kita bisa menghitung tetesan obat ini? Obat dengan dosis 100 mg dimasukkan dalam cairan 100 ml dan dia harus selesai dalam 20 menit. Sering karena bingung, ya sudah, obatnya dimasukkan ke dalam NaCl ini dari ampulan, ambil dari spet, masukkan ke flabot NaCl, kemudian diinfuskan, pasang tetesan, tinggal. Jadi dokternya tanya, tetesnya berapa, Dek? Gak perhatikan, Dok. Nah, sudah berapa menit? Sudah lama, Dok, tadi diberikan. Loh, saya kan tadi bilangnya 20 menit, ternyata lebih dari setengah jam, mungkin sampai 40 menit karena banyak pasien yang lain, ya. Nah, sehingga ini kalau ini tramadol itu untuk analgesik, untuk mengurangi nyeri, harusnya 20 menit sudah masuk, tapi tetesannya tidak pas sehingga masuknya sampai 1 jam sampai 1,5 jam, maka nyerinya nggak hilang-hilang, ya. Kalau terlalu cepat ada efek yang tidak kita inginkan, muntah misalnya. Kemudian ini di bangsal juga sering perawat bingung dengan penghitungan dosis yang harus diberikan, ya. Misalnya pasien dengan shock, ya, tekanan darahnya turun, kita harus naikkan dengan cepat, ya.
sudah dibolus dengan cairan tapi tetap tidak mau naik, kita harus berikan vasokonstriktor ya. Biasanya ada epinefrin, ada dopamin, ada dobutamin ya. Nah, dokter kan biasanya hanya order saja, berikan epinefrin 0,05 mulai 0,05 mikrogram per kilogram per menit ya, dinaikkan 0,1 mikrogram per kilogram per menit setiap 5 menit atau setiap 10 menit ya. Karena dokter hanya nulis ininya saja, perawatnya bingung biasanya. Tanya lagi, dok, ini terus kita berikan berapa cc per jamnya ya. Sebenarnya kan bisa ngitung sendiri ya, bisa ngitung sendiri. Kalau obat itu mintanya 0,05 mikrogram per kilogram berat badan per menit ya, kita tahu bahwa 1000 mikrogram itu sama dengan 1 miligram. Dosis di siring pump yang disediakan, satu siring pump itu pakai spet 50 ml. 50 ml. Epinefrin itu satu ampul isinya 4 mg. 4 mg itu 4000 mikrogram. Berarti 1 ml dosisnya adalah 80 mikrogram yang ada di dalam spet 50 ml itu ya. Jadi dosis yang diperlukan sesuai permintaan dokternya 0,5 mikrogram kali 60 kilogram kali 1 menit itu 1 jam itu 60 menit ya. 0,05 kali 60 kali 60 180 mikrogram per jam. Nah, dari mikro ini dari kalau 4000 mikrogram 4000 mikrogram. Kalau 1 ml itu 80 mikrogram, kalau ini 180 mikrogram, ada berapa mililiter kan sebenarnya tinggal ngitung aja. Ini 180 dibagi 80 ketemu 2,25 mililiter per jam. Tapi ini sering perawat itu bingung untuk ngitung dosis ini. Nanti ada dikasih rumus, kok ketemunya sekian dong, nggak sama dengan yang kemarin. Beda pasien, beda kondisi kan, beratnya beda, dokter minta awal mulainya dosisnya juga beda, ada yang langsung mulai 0,05 mikrogram, ada langsung karena tensinya nggak naik langsung berikan 0,15 misalnya. Nah, ini sering perawat itu susah untuk menemukan ini. Tapi sebenarnya kalau belajar mudah dan bisa untuk menghitung sendiri. Saya kira itu untuk praktikum hari ini. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan mulai kerjakan dari praktikum kita. Ini alat-alatnya untuk praktikum kita. Obatnya ini obat penenang, obat tidur, ada stesolid. Kemudian ini alat untuk memberikan obat itu. Kalau tadi obat secara peroral itu pada manusia kan diminum, ditelan. Nah, kalau ini pada tikus kecil, pada mencet kita bukan diminum suruh nelan pil, tapi ini pakai sonde ya, dimasukkan ke lambung, baru nanti kemudian obat itu akan diabsorpsi di lambung dan kita lihat efeknya. Kita bandingkan antara yang diberikan sonde di lambung, ada yang disuntikkan di paha, ada yang disuntikkan di bawah kulit, ada yang disuntikkan di rongga peritoneal. Kita lihat efeknya berbeda-beda atau tidak, mana yang lebih cepat, mana yang lebih lambat timbulnya efek obat itu. Saya kira itu pengantar yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan berikan obat pada mencit dengan 4 cara pemberian.
cara peroral, kemudian subkutan, kemudian intramuskuler dan intraperitoneal. Untuk yang pemberian peroral itu pakai sonde tadi, saya sampaikan tadi waktu penjelasan, ini pakai sonde. Jadi obat kita ambil pakai sonde sebanyak 0,1 ml, kemudian nanti kita berikan secara peroral, ya, kita masukkan melalui mulut mencet ini. Kemudian yang secara yang injeksi intraperitoneal, intramuskuler dan subkutan itu suntikannya biasa aja, ini bukan sonde tapi ini jarumnya jarum yang lancip, ya. Jadi obat diambil 0,1 ml, kemudian yang subkutan nanti kita menyuntikkannya di ya, ini mencit. Subkutan itu di atas kepala ini. Kemudian yang intramuskuler di paha. Kemudian intraperitoneal itu masuk di perut, di dinding perut maksudnya. Kalau yang peroral kita masukkan dengan sonde, masuk melalui mulut, ya. Kalau Mas Asino apa lagi? Dik Ranti nyiapin yang subkutan, yang intraperitoneal diambilkan dulu. Sama 0,1 semuanya. Sini so. Ini yang peroral, obat dimasukkan dengan sonde langsung ke lambung dengan sonde. Terus yang orang nyaman bah. Terus injeksi subkutan, Dek Ranti apa Dek ini ya?
di atas kepala. Di atas kepala. Lihat. Bawah dulu. Ya. Nggak kelihatan ya? Di atas itu aja dok. Atau ini dibalik? Miring. Sik. Sini dok. Ya. Terus kurang lebih? Kurang masuk? Campur. Ditandani Mas Haji. Oh, dewe-dewe anu nih padahal subkutan lagi kok wis bubuk. Sudah itu ini yang ini. Cepet banget mabuk Tidur. meninggal lah cepet banget pirang. Cuit. Intramuskuler di paha. Oh, yang sini apa yang itu? Yang sini apa yang sini? Sini aja dok ya. Nanti tarik kakinya. Sini dok. Terlalu ke atas. Di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Terlalu ke atas. Aku takut aduh. Apa Mas Ajun? Berdarah-darah. Nih? Ini yang apa nanti? Niku IM. Ke perut berani nggak? Nanti ke perut. Tapi enak loh nggak? Lurus aja, tegak lurus aja. Gimana dok? Tegak Sini lurus gini. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sini dok. Ya. Ini yang plural sudah tidur nih. Diam aja sudah tidur. Ini yang sebutan
masih belum tidur nih. Niku saya paha kula pindah. Oh. Ini yang intramuskuler tadi. Yang intramuskuler belum tidur juga nih. Yang terakhir yang intraperitoneal. Oh, masih gerak-gerak. Iki refleks vagal ora ya kuwi? Kok wis lemes ya? Dosisnya kebanyakan gitu. Wah, meninggal. Masa cepet banget? Bangun nih. Dosisnya masih Mati ya? Refleks vagal loh ya? Udah nggak bernapas ya? Yang intramuskuler udah ngantuk ini. Ngantuk udah tipsnya. Oh, ini yang subkutan. Nah, masih jalan-jalan. Ini yang intraperitoneal. Udah mulai ngantuk juga nih. Ini oral harusnya paling lama sadarnya, tapi ini mungkin tadi waktu memberikan refleks vagal mungkin ini pingsan, atau ya kalau refleks vagal biasanya pengaruh ke jantung, jantungnya berhenti.
Ini yang intraperitoneal tidur sudah. Ya ditelentangkan, tidak kembali ke posisi semula dia. Ini yang intramuskuler udah ngantuk banget ini. Tapi kalau ditelentangkan masih posisinya balik. Ini yang subkutan masih jalan-jalan aja ini. Meskipun sudah tidak seaktif tadi sebelum dikasih obat. Yang intramuskuler udah menyusul ngantuknya. Nah, ditelentangkan nggak segera bangun. Ini yang subkutan masih lari-lari aja dia, masih jalan-jalan. Kalau dia nggak mau, dia nggak mau ditidurkan. Ini intraperitoneal tadi tidur tadi. Masih ngantuk, tapi kalau ya dia bangun lagi sudah. Ya, udah ngantuknya udah berkurang.
Ini yang intramuskuler masih ngantuk banget dia, bubuknya masih nyenyak. Ini yang subkutan nggak ngantuk-ngantuk nih, nggak, belum tidur yang ini. Ini intraperitoneal tadi masih ngantuk, tapi kalau ini dia udah balik lagi kan, ditidurkan. Tapi ya masih ngantuk juga, kadang langsung balik, kadang masih diam aja. Kalau ini yang intramuskuler, masih nyenyak, masih. Nah, masih tidur juga. Kalau digoyang-goyang bangun, dia masih udah mulai mau bangun. Ini yang subkutan hanya ngantuk saja, tadi nggak tidur yang ini ya. Ini masih jalan-jalan terus, tidur di nggak mau nih, masih jalan-jalan terus ya. Jadi ada 4 cara pemberian obat tadi, efeknya beda-beda. Per oral teoritis harusnya yang per oral itu dia lebih lama, mulai tidurnya, mulai ngantuknya lebih lama. Kemudian yang subkutan itu lebih cepat daripada yang per oral ya. Yang intramuskuler lebih cepat daripada yang subkutan. Intraperitoneal lebih cepat lagi ya. Intraperitoneal harusnya lebih cepat lagi karena aliran vaskularisasi di peritoneum itu cukup banyak sehingga absorpsinya lebih cepat. Makanya dia tadi tidur lebih duluan. Disusul yang intramuskuler, yang subkutan nggak tidur meskipun ngantuk. Itu mungkin yang bisa kita lihat dari praktikum ini, dari cara pemberian obat dan melihat efek obatnya itu.